Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang 40 soal FR untuk UM-UN ya, khususnya di TPA Penalaran Matematika dan Literasi Inggris. Ini part 5, untuk part 1 sampai part 4-nya, kamu bisa cek aja videonya langsung di playlist ujian mandiri atau linknya aku simpan di deskripsi. Anyway, buat yang lagi UM-UN ya, semangat ya, semoga dipermudah, dilancarkan, dan bisa lolos ke UNY-nya. Amin. Kita masuk ke soal yang pertama teman-teman ya. Jadi di soal pertama ini adalah tentang sinonim atau persamaan kata. Nomor 1, Dodi memberikan tugas kepada anak buahnya sebagai penyelia. Penyelia itu artinya adalah pengawas ya, atau supervisor. Berarti jawabannya yang B. Nomor 2, pagu di rumah itu dihias dengan indah. Pagu itu adalah plafon atau langit-langit rumah. Berarti yang C. Nomor 3, kamus itu disusun secara alfabetis atas dasar susunan lemma. Nah, lemma itu artinya adalah entry ya, atau penjelasan atau definisi gitu ya. Nah, berarti yang A. Oke, nomor 4. Bangunan itu tergolong cagar budaya di kota ini. Cagar itu seperti kebun binatang ya, jadi tempat perlindungan. Yang B. Nomor 5. Jadwal istirahat, makan, dan minum setiap hari bergantung compoh. Compoh itu artinya adalah pemasak ya, atau kokinya. Nomor 6. Terbitan buku yang lengkap biasanya disertai glosarium. Glosarium itu adalah daftar kata dengan penjelasan dalam suatu bidang. Berarti di sini adalah daftar, bukan daftar isi ya, daftar katanya ya, glosarium. Kayak kalau di buku tuh di akhir halaman. Nomor 7, Dodi tidak percaya sepenuh hati kepada pialang. Pialang itu artinya adalah perantara ya, perantara jual beli biasanya, atau disebut juga maklar ya, yang D. Nomor 8, setiap karyawan wajib menghargai pekerjaan kelasi. Kelasi itu adalah matros atau awak kapal dengan pangkat yang terendah ya. Di sini adalah yang A, matros. Matros ya guys ya, bukan matras. Oke, itu sinonim. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah antonim. Antonim di sini adalah lawan kata. Jadi kita cari si lawannya ya. Hati-hati ya, lawannya bukan persamaan katanya. Nomor 9, dalam penelitiannya dia mengambil nilai galat 10%. Galat itu artinya kekeliruan, berarti antonimnya adalah kebenaran ya. Keliru berarti benar ya. Nomor 10, salah satu ciri bahasa ilmiah adalah cendekia. Cendekia itu adalah daya pikir tinggi. Daya pikir tinggi. Jadi kalau misalnya daya pikir rendah, itu debil guys. Ya, jadi bukan bodoh atau dungu atau kerdil. Nomor 11, dia merasakan sangat galau dalam pertemuan itu. Galau itu tuh kacau pikirannya ya. Kacau pikirannya. Berarti di sini kebalikannya adalah tenang. Nomor 12, di desa ini ada orang yang ahli bekam. Bekam itu artinya adalah bekas pijitan ya, atau tindikan pada kulit. Bekas pijitan, kan biasanya keras gitu ya. Nah, kita cari yang cuma kayak kegigit gitu ya. Berarti kan suntik ya teman-teman ya. Disuntik, bekam tuh kebalikannya suntik. Cukup lasuh kendaraan bermotor dan mobil di jalan Mangkubumi. Lasuh itu artinya adalah lancar atau tidak ada rintangan ya, lancar. Berarti jawaban yang antonimnya adalah macet. Nomor 14, dalam menulis laporan jangan menggunakan kalimat taksa. Kalimat taksa itu adalah yang gak jelas ya, tidak jelas. Berarti kebalikannya adalah jelas, oke? Nomor 15, dalam kondisi itu ia mengajukan klaim kepada pihak kedua. Klaim itu artinya adalah kepemilikan. Nah, berarti kebalikannya yang paling mungkin keinginan bukan kemauan, bukan kesepakatan, kemungkinan kesepakatan ya. Kalau yang kepemilikan atau kewajiban itu kepemilikan sinonimnya, kewajiban bukan ya. Nomor 16, diperkirakan dalam 3 bulan ini Karawang surplus beras. Surplus itu adalah kelebihan ya. Berarti kebalikannya adalah kekurangan. Oke, mantap. Kita lanjut ya ke soal padanan kata. Oke, di padanan kata ini nomor 17, kosong hampa. Nah, itu kan lebih ke sinonim ya, sinonimnya. Berarti di sini yang sinonim juga adalah cair, encer, ya.
Oke, nomor 18, topi kepala. Topi dipakai di kepala ya. Berarti di sini yang paling mungkin adalah sikat dipakai untuk gigi ya. Nomor 19, kepompong kupu-kupu. Nah, berarti kan itu metamorfosis ya. Yang paling mungkin adalah kecebong katak. Nomor 20, pelukis gambar. Pelukis itu menghasilkan gambar. Berarti di sini yang paling mungkin penyair ya. Penyair menghasilkan puisi. Petani cangkul. Petani bekerja menggunakan cangkul. Berarti yang paling mungkin di sini nelayan menggunakan jaring ya. Nomor 22, listrik generator. Oke, listrik menghasilkan generator. Berarti yang paling mungkin foto ya, foto menghasilkan kamera. Oke. Sorry, ini kebalik ya. Harusnya generator menghasilkan listrik, berarti kamera menghasilkan foto gitu ya maksudnya. Deterjen baju. Deterjen dipakai untuk membersihkan baju ya. Berarti di sini yang buat pembersihnya teman-teman, yang buat pembersihnya berarti sampo ya, sampo buat rambut ya, betul ya. Tadi aku tuh hampir mikir yang ini, tapi ini kebalik ya. Kan deterjen untuk baju, berarti sampo buat rambut gitu ya, berarti yang B. Oke, lanjut. Gedung, arsitek. Pakaian, desainer ya. Gedung dibuat oleh arsitek, pakaian oleh desainer. Mata, wajah. Mata ada di dalam wajah. Jadi kan matanya itu ada di dalam wajah. Jadi mata tuh bagian dari wajah. Berarti yang paling mungkin kayu itu bagian dari hutan ya. Oke, nomor 26. Seorang karyawan mingguan akan memperoleh kenaikan 40% dari upah mingguan dan bonus 50.000 tiap minggu. Ini 40% teman-teman ya. Nah, jika upah karyawan tersebut saat ini adalah 250.000 per minggu, maka upah mingguan yang akan diterima menjadi, nah di sini tuh berarti kita kurangi dulu aja si 250, kita kurangi 50 ya. Karena kan kita mau cari yang bersihnya. Berarti 250 dikurangi 50 adalah 200 ya. Lalu kita cari kenaikan 40%-nya. 40% kita kali sama 200.000. Oke, jadi berapa tuh? 40 kali 2.000 ya. Berarti kan 80.000. Oke, berarti upah berikutnya ketika si upah karyawannya itu 250.000, kita tambahin sama si ininya ya. Kenaikan 40%-nya berarti 80.000, itu jadinya adalah 330.000 rupiah ya. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Sebuah bus menempuh jarak sejauh 50 km dengan waktu yang sama. Minibus menempuh jarak 40 km. Jika minibus menempuh jarak 60 km, maka busnya menempuh jarak, oke. Nanti di sini ini bus. Ini minibus ya. Oke. Busnya kan katanya 50 km, dengan waktu yang sama minibusnya 40 km. Lalu kalau minibusnya 60 km, maka busnya menempuh jarak, nah harusnya sih lebih gede ya. Berarti di sini kemungkinan semakin naik si jaraknya untuk minibus, pasti busnya juga pasti naik ya. Berarti harus kali silang. Oke, berarti di sini 40 kali X 40X, 50 kali 60 3.000 ya. Berarti X-nya adalah 3.000 dibagi 40, itu adalah 75. Oke, mantap. Berarti yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28, 29, dan 30. Oke, yuk kita lanjut. Nomor 28, persentase penjualan komputer merek B. Merek B itu yang warna abu muda ya, berarti yang tengah ya. Merek B dari semua merek komputer yang terjual selama 5 bulan. Oke, berarti di sini kita fokusnya ke yang tengah-tengah ini aja ya. Kita jumlahin. Merek B-nya berapa tuh? Januarinya itu sekitar 14. Februarinya 22. Maretnya 15. Aprilnya 16 ya. Meinya naikkan dikit berarti 17. Oke, tambah ini. 4 tambah 2 6, 6 tambah 5 11, tambah 6 17, tambah 7 24. 2 tambah 1 3, 5 6 7 8, 84 ya. Berarti merek B-nya 84. Kita cari keseluruhannya.
Berarti di sini ini 20, ini tadi 14, ini 20. Berarti 40 tambah 14 54. Terus di sini Februarinya 15, ini 22, ini 18 ya. 22 tambah 15 37, 37 tambah 18 55 ya. Oke. Maretnya ini sekitar 21 ya. 21, 15, 16. 16 tambah 15 31, 31 tambah 21 52 ya. Aprilnya 15, ini 16. Ini sekitar 21 juga. 31 tambah 21 52 sama ya. Betul. Oh guys, ini kayaknya 17 deh. Karena dia agak naik dikit ya. 17 jadinya 53 ya. Terakhir ini 18, 17, ini 21 ya. 18 tambah 17, 35, 35 tambah 21, 56. Oke, tambah ini. Keseluruhannya ya. Keseluruhan. Itu adalah 54, tambah 55, tambah 53, tambah 52, tambah 56. 4 tambah 5, 11, tambah 3, 14, 16, 22. 22, 5, 10, 15, 20, 25, 27. 272. Betul nggak? Betul ya? 5, 19, 20, 25. 25 tambah 2, 272. 4 tambah 5, 9, 12, tambah 12. Oh, sorry guys, 270 harusnya. 4 tambah 5, 9, tambah 3, 12, 14, tambah 6, 20, 270 ya. Oke, berarti di sini kalau misalnya kita mau cari persentase itu adalah 84, persentase si B ya, per 270 dikali 100%. Ini kalau misalnya kita cari, ini dapatnya 31,1%. Oke, yang D ya. Mau nggak mau harus dicari karena di sini di opsinya itu 31% semua, jadi komanya itu harus kita dapat berapa gitu ya. Nomor 29, bulan yang paling banyak komputer terjual adalah, nah yaudah cari aja yang paling gede. 56 ya, berarti dia Mei gitu. Terakhir, persentase penjualan komputer semua merek pada bulan Maret dari semua merek komputer yang terjual selama 5 bulan adalah, oke, Maretnya kan 53 ya. Berarti di sini adalah Maret 53 per 270 dikali 100%. Oke, aku sih ngitungnya gini ya. Nolnya kita coret. 27 sama 10 bisa nggak dibagi? Nggak bisa ya, berarti mau nggak mau kalian aja. 530 kita bagi 27. Masuk 30 bagi 27 berapa tuh? Depannya pasti 1 ya, karena kalau 2 kali 27 kan 54. Jadi kelebihan. 13 kurangi 7, 6. 4 kurangi 2, 2. 260 bagi 27, 9 ya. 9 kali 27 berapa? 16. 2 kali 9, 18 sama 24 ya, 243. Jadi pasti 19 koma. Nah, komanya harus kita hitung karena di sini ada 2 jawaban. Di sini 7, ini 1. 170 bagi 27. 27 kali 6 berapa? 162. Yes, betul. Berarti, kali 6. Berarti 162. Nah, ke bawahnya nggak usah kita cari karena di sini ada 19,6 ya, berarti yang E. Oke? Mantap. Kita lanjut ke soal nomor 31 sampai 40 ya. Ini bahasa Inggris ya. Oke, nomor 31. Which of the following is not true? Oke, mau nggak mau kita harus baca dulu sekilas. This course is a comprehensive view of the component of a modern data processing. Jadi, mata kuliah ini ya, kursus ini, jadi lebih ke mata kuliah sih. Mata kuliah ini adalah suatu mata kuliah yang lagi bahas secara komprehensif komponen modern dari sebuah data processing, memproses data gitu ya. Nah, terus sistem data processing, oke, and describe the role of each component plays in the processing of information. Pokoknya tuh perannya itu penting, itu tuh sebagai komponen yang bermain dalam memproses informasi di komputer. Kan kalau di komputer itu tuh prosesnya itu ada input, proses, output gitu ya. Primary emphasis will be placed on the concept, function, and technology associated with this field. Oke. Jadi
itu fondasi dasar juga gitu ya dalam sebuah konsep, fungsi, dan teknologi di si data processingnya. This field-nya itu ke rujukan utamanya ya, lagi bahas apa, data processing. So as to prepare the business student to understand and communicate effectively within the business organization. Jadi katanya buat menyiapkan bisnis mahasiswa gitu ya, untuk memahami dan mengkomunikasikan secara efektif keseluruhan organisasi bisnisnya. Dengan cara mengotomatisasi paperwork system paperwork. Other topic will include historical development and the concept of computer programming offered either semester. Oke. Dan topik ini tuh bakal meliputi pengembangan sejarahnya. Jadi sejarah dari si data processingnya, konsep dari computer programming yang ditawarkan pada semester ini gitu ya. Oke, 1 semester ya. Oke, berarti yang A, this is the 3 credit course, 3 SKS ya, kemungkinan bisa jadi ya. This course is for business student, betul, tadi ada ya. This course will have a historical component, betul ya, ada di kalimat terakhir. This course lasts 2 semester, berlangsung 2 semester. Tadi di yang terakhir itu hanya 1 semester ya teman-teman ya, berarti ini salah. This is a course related to a computer programming. Bener ya, di kalimat terakhir. Berarti yang not true itu jelas banget yang D ya. Oke, nomor 32. One can infer from the passage that. Jadi apa sih yang bisa disimpulin gitu ya? Coba yang A. The requirement is computer programming competence. Ya, mungkin ya, karena kan di sini emang komputer banget gitu ya. Oke, ya udah itu aja jawabannya sih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. The field of data processing has helped to automate. Nah, terus kalau misalnya ngomongin automate, ini inget aja di paragraf 1 kalimat ini ya, baris keempat yang ini, automation. Berarti yang paperwork system ya. Nomor 34, the press this field in line 3 refers to. Nah, tadi kita udah bahas juga ya, kebetulan. This field di sini adalah merujuk ke pembahasan utamanya itu adalah data processing yang B ya. Nice. Kita lanjut ya ke soal nomor 35 sampai 38. Coba kita baca dulu sekarang soalnya ya. It can be inferred from the text that. Pokoknya kalau ada yang ditanya infertan itu adalah kesimpulan ya maksudnya ya. Jadi jangan bingung ya. Oke, mau nggak mau kita harus baca dulu. Lie detector don't detect lies. Katanya tuh alat pendetektor kebohongan itu sebenarnya nggak ngedetect kebohongan gitu. Kenapa? They record a person's psychological reaction to certain question. Jadi yang di record itu apa? Sorry. Reaksi psikologis dengan pertanyaan yang pasti gitu ya. Basically, pada dasarnya, the instrument record for psychological activities. Jadi, pada dasarnya, instrumennya itu tuh merecord 4 aktivitas psikologi on a moving roll of a graph paper. Ya, dengan si alatnya itu ya. Dengan gulungan kertas ya katanya. 2 pens are driven by air-filled tubes placed around a subject chest and stomach, record breathing movement. Nah, jadi sini tuh 2 pena katanya ya, digerakkan oleh tabung berisi udara yang ditempatkan pada sekitar dada ya, chest and stomach, dan perut subjek untuk merekam movement breathing ya, atau gerakan pernapasan. Another pen, 2 pena lainnya, connected to a blood pressure curve on the subject's arm. Jadi kayaknya tuh dihubungkan ke tekanan darah gitu ya. Pada lengan, record each heartbeat and traces changes in a blood pressure. Oke, dan pokoknya melacak tekanan darah lah ya si pena kedua. The fourth pen is connected to a pair of metal electrodes attached to the finger of one hand. Dan ternyata pena keempat itu terhubung ke sepasang elektroda logam, metal electrodes ya, yang terpasang pada jari-jari salah satu lengan. This pen record changes in the electrical resistance of the skin and can indicate subtle sweating. Itu katanya bisa ngeindikasikan keringat halus ya. Pokoknya kalau ada keringat dingin lah ya, keringat dingin. In administering the test,
examiner usually asks, katanya tuh penguji biasanya menanyakan pertanyaan netral seperti tanggal lahir, to compare this response with those from emotionally charged question. Ya pokoknya tuh buat ngeliat gitu ya, pembanding respon dari pertanyaan yang muatannya itu emosional. Apakah ini tuh match atau enggak gitu. Oke, berarti yang A nih, lies are detected by the test. Enggak juga ya, karena di kalimat pertama sudah disangkal. Natural question don't need to be asked. Nah, padahal natural question ditanya dong. Tadi ya, kayak tanggal lahir. Itu di mana sih tadi? Nah, ini. Sini ya. Berarti ini juga salah, bukan ini gitu jawabannya. Yang C, response such as subtle sweating and high blood pressure show lies. Nah, ini kemungkinan benar ya, teman-teman. Karena di pena keempat tadi ya, kalau misalnya dia keringat dingin dan tekanan darahnya tinggi, itu kemungkinan dia bohong gitu. Yang C sih. Kalau yang D, one must be able to analyze reaction to a lie detector test. Satu yang harus dianalisis to lie. Enggak ya, ke emosional sih lebih. All psychological reaction indicate lying. Nah, belum tentu juga ya. Enggak semua reaksi psikologis gitu loh. Jadi kan kalau misalnya tekanan darahnya rendah ya nggak bohong kan. Gitu. Oke, nomor 36. Psychological reaction include all of the following except breathing movement. Yes ya, gerakan pernapasan. Posture difference. No, bukan dari posturnya ya. Mau tinggi, pendek, besar, kecil ya itu nggak ngaruh sih. Heartbeat. Yes. Blood pressure changes. Tekanan darah, ya iya ya. Subtle sweating, keringat dingin, ya. Berarti yang B yang salah. Which of the following is true? Nah, ini mah cuma lihat dari si ini aja. Memastikan gitu ya. Oke. Yang A, the first pen record. Nah, karena di sini langsung jelasin two pens. Ya, jadi kita tuh nggak bisa ngedefinisiin si first pen sama second pen sih. Berarti kita langsung hapus aja. Ya. Nah, lanjutnya. Yang B, the fourth pen indicates subtle sweating. Nah, ini udah bener ya. Karena tadi ya di yang ini nih, the fourth pen connected a pair of metal. Nah, ini subtle sweating. Warnanya ganti deh. Nah, yang ini ya. Ini kan fourth pen ya. Itu udah bener yang ini. Kalau yang D, two pen are attached to the finger of what? Nah, enggak. Kalau yang finger itu yang fourth pen. The third pen is connected to a metal electrode. Bukan ya. Oke. Jadi karena awalnya two pen terus another pen, itu kan kita nggak tahu juga pen yang ke 1, 2, 3 itu yang kemana gitu ya. Oke, nomor 38, the word those in line 7 refers to those. Apa yang ini? Kita baca dari ini ya. Dari sini awal kalimatnya. In administering the test, examiner usually asks natural questions such as birth date or address in order to compare this response with those from emotionally. Berarti dengan emotionally-nya itu. Nah, dengan respon dari emotionally charged question. Berarti di sini adalah kata sebelumnya, response ya. Oke, two last question. The company has been developing a new line of computer printers. Nah, line di sini tuh bukan garis maksudnya, tapi adalah jenis si produk yang barunya. Kan di sini perusahaan itu telah mengembangkan bla 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 baru pada computer printersnya gitu kan. Berarti kan jenis produk barunya ya. Berarti ya yang A ya. Oke, the last one. One school of thought proposed that the enterprise should be abandoned. School di sini aku yakin bukan sekolah sih, karena kayak terlalu gampang ya kalau sekolah di sini. Jadi satu, tujuan pemikiran that the enterprise bahwa perusahaan itu should be abandoned. Oke, nah menurut teman-teman yang mana? Karena sini lagi bahas talk ya, kita harus peka bahwa oh kayak ini lagi bahas opini deh, opini atau pemikiran gitu ya. Jadi bukan bukan yang berhubungan sama sekolah pokoknya ya. Berarti kemungkinan yang A, opinion shared by a group of people gitu. Jadi ini tuh hanya sebagai diksi doang sih, ya. Oke, enough. Dan ini ada PR. Ini soal matematikanya. Ini soal bahasa Inggrisnya. Silakan ya teman-teman yang mau coba jawab sebelum besok ujian atau lusa. Silakan dimaksimalkan. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa kabarin aku kalau misalnya lolos ataupun enggak ya. So, keep it up.
and enough for these videos. Thank you all and see you in the next video. Bye bye.